Negara-negara besar dunia bersiap turun tangan dalam konflik yang melibatkan Israel dan proksi perlawanan Iran di Timur Tengah. Konflik ini dipicu wafatnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh akibat ledakan di Teheran, Iran pada 31 Juli 2024. Sebelumnya Amerika Serikat sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu Israel. Amerika Serikat akan memberikan dukungan terhadap sistem pertahanan udara Israel yang melindungi negara itu dari rudal balistik dan drone. Hal ini dibuktikan pada Jumat 2 Agustus 2024 dengan dikirimnya sejumlah kapal perang dan kapal induknya ke Timur Tengah. Berdasarkan laporan Washington Post, sebanyak 12 kapal perang termasuk kapal induk USS Theodore Roosevelt dikirimkan sebagai persiapan menghadapi potensi serangan dari Iran dan para proksinya. Di lain sisi, Rusia juga terendus sudah mulai membantu Iran. Bahkan seorang pejabat Iran mengklaim Moskwa sudah mengirimkan peralatan pertahanan udara serta radar canggih ke Teheran. Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, juga sudah memberi lampu hijau agar hubungan dengan Rusia ditingkatkan. Kenapa Rusia mau repot-repot membantu Iran? Apa yang sebenarnya mereka cari? Hari Senin 5 Agustus 2024, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Teheran. Shoigu merupakan ex-menteri pertahanan Rusia yang dipindah tugaskan ke Dewan Keamanan. Dalam pertemuan itu, Teheran bertekad untuk memperluas hubungan dengan Moskwa yang disebutnya sebagai mitra strategis. Ia menyebut Rusia sebagai sekutu yang setia membantu Iran ketika berada pada masa-masa sulit. Mereka turut membahas soal kematian Ismail Haniyeh. Presiden Iran menyebut insiden itu sebagai tindakan kriminal dan contoh nyata dari pelanggaran semua hukum serta peraturan internasional. Rusia turut mengecam kejadian itu, serta menyerukan semua pihak menahan diri untuk mencegah terjadinya perang regional dalam skala yang lebih luas. Meski keduanya sama-sama menyepakati perdamaian di kawasan, namun Iran justru menerima bantuan persenjataan dari Moskwa. Dilansir dari The New York Times, usai pertemuan antara Pezeshkian dengan Shoigu, seorang pejabat Iran menyebut Rusia mulai mengirimkan alutsista ke negaranya. Alutsista yang dikirim meliputi sistem pertahanan udara serta radar canggih. Sejumlah analis mengatakan Rusia tidak dapat menolak permintaan bantuan dari Iran. Invasi Rusia ke Ukraina telah mempercepat kerjasama strategis antara Rusia dan Iran, terutama di bidang militer. Sebabnya jelas, keduanya sama-sama mendapatkan sanksi ekonomi dari AS dan sekutu-sekutunya, sehingga harus mencari cara bersama untuk menghindar dari sanksi itu. Nah, dilansir dari Washington Institute, Iran menyediakan drone yang digunakan Rusia untuk berperang di Ukraina. Hal ini menjadi penting sebab tidak ada negara selain Iran yang dengan sukarela membantu Rusia untuk menginvasi Ukraina. Namun ada harga, tentu ada rupa. Akhir 2022 lalu, Rusia juga menawarkan dukungan militer yang lebih besar bagi Teheran, termasuk rencana untuk mengirim jet tempur Su-35 ke Teheran. Rencana ini belum terrealisasi, namun jika benar, hal ini akan meningkatkan kemampuan Teheran secara signifikan. Sebabnya Iran masih menggunakan pesawat jadul buatan Amerika Serikat tahun 1970-an yang dibeli sebelum revolusi Islam terjadi. Kedua negara ditambah Cina juga acap kali menggelar latihan militer gabungan yang terakhir terjadi pada Maret 2023 lalu. Maka jelas, Rusia dan Iran saling bahu-membahu dalam memperkuat postur militer masing-masing. Namun hubungan Rusia tak cuma dengan Iran saja, tapi juga dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Untuk yang ini, situasinya jauh lebih rumit. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Timur Tengah bersama dengan Afrika Utara merupakan pasar senjata penting bagi negeri beruang merah. Moskwa merupakan pengekspor senjata terbesar kedua di kawasan itu di bawah Amerika Serikat. Kalau kita merujuk data dari layanan federal Rusia untuk bidang ini, menjelaskan bahwa ekspor senjata Rusia ke Timur Tengah mencapai sekitar 6 miliar US dollar atau sekitar 96 triliun rupiah dari tahun 2016 hingga 2021. Moskwa menjadi pemasok senjata terbesar bagi Aljazair pada tahun 2021
termasuk beberapa sistem tercanggihnya seperti jet Sukhoi 57. Namun invasi ke Ukraina membuat situasinya berubah. Invasi itu membuat ekspor senjata Rusia berkurang drastis akibat sanksi, kontrol ekspor, serta fokus mereka terhadap pasukannya di Ukraina. Perang Rusia-Ukraina juga membuka mata dunia kalau tank dan kendaraan tempur lapis baja Rusia tidak sebagus yang digembar-gemborkan. Melihat itu, alutsista Rusia yang digemari tinggal pesawat, rudal, serta sistem pertahanan udara. Adapun mitra dagang Rusia di Timur Tengah juga berkurang, dengan Aljazair dan Uni Emirat Arab menjadi mitra dagang utama mereka di kawasan itu. Meskipun menurun dari segi penjualan senjata, Rusia tetap berusaha bersaing mendapat pengaruh di Timur Tengah lewat akses ke pelabuhan-pelabuhan strategis. Mereka menggunakan kelompok paramiliter serta proksi-proksi seperti kelompok Wagner untuk melancarkan misi itu. Nah, kembali ke awal, bantuan Rusia ke Iran diharapkan menjadi sinyal untuk memperkuat posisi mereka di Timur Tengah. Terlebih Iran punya banyak proksi yang tersebar di Yaman, Suriah, Lebanon, Irak, dan tentu saja Palestina. Tujuan akhirnya jelas, mengurangi pengaruh Amerika Serikat, salah satunya dengan menghancurkan sekutu terkuat mereka di Timur Tengah yakni Israel. Maka berangkat dari situ, Moskwa secara tidak langsung bakal ikut terlibat di konflik Timur Tengah. Bagaimana kelanjutannya, saksikan perkembangan kasus ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.